Happy Couples, kembali kita berjumpa dalam acara Pernikahan Bahagia dengan saya, Pendeta Reginald Rosa. Kali ini kita berbicara tentang melindungi relasi. Kita belajar dari sebuah kisah nyata. Rini dan David, sebut saja begitulah nama mereka, bukan nama sebenarnya tentu saja, adalah pasutri yang pantas disebut sebagai pasangan yang bahagia. Mereka terlihat akrab dan mesra. Mereka selalu bersama kalau ke gereja. Pulang dari gereja mereka pergi makan bersama atau jalan-jalan ke tempat yang mereka sukai. Teman-teman segereja mengenal mereka sebagai pasangan yang diberkati. Mereka juga terlibat dalam pelayanan di gereja, terutama David. Rini terlihat sangat mendukung pelayanan suaminya. Kerap ia terlihat menunggu dengan sabar ketika sang suami harus melakukan pelayanan tertentu. Keadaan ekonomi keluarga tidak hanya cukup tetapi tergolong berlimpah. Mereka dikenal sebagai keluarga yang murah hati, yang gampang mengulurkan tangan, memberikan pertolongan ketika sesama memerlukan. Kebahagiaan mereka tampak semakin sempurna karena Tuhan telah mengaruniakan mereka putra-putri yang pandai dan takut akan Tuhan. Mereka telah menjalani karir perkawinan mereka selama 16 tahun. Sebuah usia perkawinan yang tentu saja tidak pendek. Tetapi Happy Couples, apa yang terlihat pada khalayak ini ternyata tak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Perkawinan yang terlihat bahagia ini kini terancam hancur. Pasalnya, David mulai merasa lelah jalan bersama dengan Rini. Rini memang bukan tipe istri yang telaten melayani suami. Ia tidak terlalu suka memasak untuk suaminya, sehingga suaminya sering makan di luar rumah seketemunya saja. Ia juga meskipun berparas cantik atau mungkin karena sudah cantik, tidak suka berdandan. Ia tampil terlalu sederhana. Rini bukan seorang nyonya rumah yang handal meskipun ia tidak bekerja di luar rumah. David karena itu harus mengurusi juga urusan-urusan rumah tangga setelah seharian lelah mengurusi usaha mereka. Hal seperti ini sebenarnya sudah berlangsung selama 16 tahun dan David bisa menjalaninya dengan baik, no problem. Ini menjadi persoalan ketika David mulai akrab dengan seorang rekan wanitanya. Wanita ini atau perempuan ini adalah perempuan baik-baik. Seorang istri yang sangat melayani suaminya. Mulai dari menyiapkan sarapan, makan malam, sampai kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ketika suaminya pergi berolahraga, perempuan ini menemani dengan setia. Walau hanya sekadar menonton di pinggir lapangan. Persoalan muncul ketika David mulai membandingkan istrinya dengan perempuan atau sahabat perempuannya ini. Pembandingan yang ia lakukan membuatnya merasa begitu berat beban yang ia tanggung selama ini selama menjalani, menghidupi karir perkawinannya dengan Rini. Kelemahan-kelemahan istrinya pun menjadi terlihat dengan sangat jelas. Dan ia lalu mulai curhat tentang kelelahannya menjalani hidup perkawinannya itu kepada sang sahabat, sang perempuan itu. Ia menceritakan semua yang ia anggap sebagai kekurangan Rini, istrinya. Persoalan yang tadinya hanya dirasakan oleh David ternyata mulai dirasakan juga oleh Rini. Sebab entah bagaimana ceritanya, kisah tentang Rini yang tidak melayani suaminya dengan baik ini mulai tersebar ke berbagai orang hingga akhirnya sampai juga ke telinga Rini. Rini merasa sangat marah oleh tindakan suaminya. Rini tidak bisa menerima sikap David yang membeberkan relasi mereka itu kepada orang lain. Rini merasa David tidak melindunginya. Lebih jauh, Rini merasa David sudah tidak lagi mencintainya. Pada sisi lain, kedekatan David dengan sahabat perempuannya ini semakin menjadi-jadi. Orang-orang mulai mempergunjingkannya. Meskipun menurut pengakuan David tidak ada hubungan berbahaya apapun antara dia dan sahabat perempuannya ini. Namun Rini yang mencium bau tak sedap ini tidak dapat mengendalikan dirinya. Pada suatu hari Rini menyerang dengan kata-kata sahabat David ini.
di depan khalayak, di depan umum. Rini menuduh perempuan ini merusak hubungannya dengan David, suaminya. David tentu tidak dapat menerima tindakan Rini ini. Ia merasa Rini mencoreng wajahnya di depan umum. Ia merasa Rini tidak menghormatinya sebagai suami. Tindakan Rini ini tidak dapat dimaafkan sebab menurut David, Rini telah menghancurkan martabatnya sebagai seorang suami yang telah berkorban sekian tahun demi istri dan anak-anak mereka. David merasa bahwa Rini tidak menjaga kehormatannya sebagaimana layaknya seorang istri menjaga kehormatan suaminya. Happy couples, apa yang terjadi dalam perkawinan David dan Rini adalah sebuah contoh dampak dari cinta yang kehilangan sifat melindungi. Ketika David dan Rini tidak lagi saling melindungi, maka yang terjadi adalah kekacauan, bahkan kehancuran. Mereka pun terjebak dalam kemelut yang panjang. Meskipun pada akhirnya mereka dapat menemukan kembali cinta di antara mereka, tidak pelak kehilangan kesediaan melindungi ini telah membuat mereka mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam menghidupi karir perkawinan mereka. Happy couples, mencintai berarti melindungi. Orang yang mencintai akan melindungi orang yang dicintainya dan pada saat yang sama melindungi dirinya. Suami yang mencintai tentu akan melindungi istrinya dari hal-hal yang membuat istrinya kehilangan rasa nyaman. Dan David gagal melakukan ini. Ia justru membeberkan hal-hal yang mempermalukan istrinya kepada pihak luar. Dan Rini memandang ini sebagai signal bahwa David tidak lagi mencintainya. Sebenarnya Rini juga melakukan hal yang sama. Ia gagal menjaga martabat suaminya. Bukannya ia menanyakan gunjingan hubungan David dengan sahabat perempuannya itu kepada David. Ia malah menyerang perempuan itu di depan umum. Dengan penyerangan seperti ini, Rini mengumumkan kepada publik bahwa David selingkuh. Padahal kan belum tentu seperti itu adanya. Orang yang mencintai tidak hanya melindungi kekasihnya, namun ia juga melindungi dirinya sendiri. Suami yang mencintai akan melindungi dirinya dan secara khusus hatinya dari hal-hal yang dapat melunturkan cintanya kepada istrinya. Istri yang mencintai akan menjaga hatinya begitu rupa sehingga tidak gampang dipengaruhi oleh unsur-unsur luar yang potensial menimbulkan keraguan pada cinta suaminya. David gagal melindungi hatinya sehingga keberadaan Rini yang sudah ia terima selama 16 tahun, bahkan lebih dari usia perkawinan mereka, kini dipersoalkan hanya karena melihat istri orang lain yang sifat dan karakternya berbeda dengan Rini. Rini gagal melindungi hatinya sehingga ia begitu mudah meragukan kesetiaan David yang justru selama 16 tahun lebih telah menunjukkan cintanya kepadanya dan anak-anak mereka. Happy couples, mencintai berarti melindungi. Suami atau istri yang mencintai akan melindungi keselamatan fisik, perasaan, harga diri, dan kebebasan pasangannya. Nah, supaya dapat melindungi, maka suami atau istri yang mencintai pasangannya akan belajar mengenal kelemahan-kelemahan fisik pasangannya sehingga ia dapat menjaganya. Ia akan menandai sakit apa yang gampang menyerang pasangannya. Suami atau istri yang mencintai akan melindungi pasangannya dengan belajar mengenal hal-hal yang penting atau berharga bagi pasangannya. Dia akan mencari tahu padahal apa pasangannya mengidentifikasi dirinya sehingga oleh itu ia dapat menjaga diri pasangannya. Suami atau istri yang mencintai akan melindungi pasangannya dengan terus belajar mengenal hal-hal apa yang sensitif bagi pasangannya.
yang gampang membuat pasangannya marah atau mengalami luka hati. Dengan ini, ia dapat melindungi perasaan pasangannya. Seorang suami atau istri yang mencintai akan melindungi pasangannya dengan terus belajar memahami pada hal mana pasangannya mengekspresikan kediriannya, sehingga ia dapat menjaga kebebasan pasangannya. Mencintai berarti melindungi keselamatan fisik, perasaan, harga diri, dan kebebasan. Pada saat yang sama, mencintai berarti menjaga hati dari segala yang dapat menggerogoti cinta kepada pasangan. Dengan melindungi keselamatan pasangan dan menjaga hati, kita sesungguhnya sedang melindungi relasi kita sebagai suami istri atau sebagai sepasang kekasih. Maka seperti nasihat Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.